Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Rismadu Aliyadi dengan NIM akhir 065 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait problem utama dalam pemekaran Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamudra untuk memenuhi tugas UAS dari Bu Khalidah Hanum, Matkul Hukum Administrasi Negara. Pada tahun 2018, Kecamatan Wonosegoro memiliki 18 desa, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran kini dipecah menjadi dua, yaitu Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamudra. Wonosegoro memiliki 11 desa dan Wonosamudra memiliki 10 desa. Nah, 3 desa yang lainnya itu diambil dari Kecamatan Kemusuk dan dimasukkan ke dalam Kecamatan Wonosegoro. Kemudian terjadinya pemekaran ini memang menumbuhkan dampak positif, yaitu salah satunya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan yang lebih dekat. Misalnya di desa Repaking yang terdapat di pinggir kecamatan itu akses menuju Kecamatan Wonosegoro itu kan sangat jauh, sehingga setelah terjadinya pemekaran ini memudahkan masyarakat desa Repaking untuk mengakses kantor kecamatan itu lebih mudah, lebih dekat. Selain menumbuhkan dampak positif, juga menimbulkan beberapa permasalahan yang timbul akibat pemekaran Wonosegoro dan Wonosamudra. Salah satunya administrasi yang rumit dan kesadaran masyarakat itu rendah. Masyarakat merasa keribetan dan kebingungan akibat perubahan data kependudukan atau KTP atau KK akibat perubahan wilayah administratif ini. Sebagian masyarakat belum melakukan pembaharuan data ini akibat mereka merasa bingung. Sebagian masyarakat juga enggan melakukan pembaharuan data kependudukan seperti KTP atau KK. Misalnya masyarakat lansia yang enggan melakukan perubahan karena mereka merasa bahwa pembaruan data itu tidak penting bagi mereka, sedangkan data itu merupakan identitas mereka di dalam dunia ini. Hal ini menyebabkan data belum terbaca oleh sistem dan pelayanan publik itu terhambat, sehingga ini bukan soal teknisi administrasi, tetapi mencerminkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terkait perubahan data tersebut, sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat tergugah untuk melakukan atau memperbarui data-data kependudukannya, dan harus memberikan edukasi terkait hal ini agar proses pelayanan publiknya juga terlaksanakan dengan lancar. Permasalahan kedua yaitu infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan fasilitas dan pembangunan fisik jalan itu biasanya memprioritaskan di pusat kecamatan saja. Di wilayah pinggiran itu merasa terabaikan karena merasa tidak diprioritaskan. Misalnya di desa Repaking, setelah kami wawancarai pada tanggal 20 Maret 2025, salah satu warga Repaking itu mengatakan bahwa dulunya puskesmas itu akan ditempatkan atau dibangun di desa Repaking karena Repaking ini berada di pinggir, maksudnya berada di desa pinggir dari kecamatan itu, maka penempatan itu dialihkan di daerah dekat Kecamatan Wonosamudra. Pembangunan yang tidak memprioritaskan semua daerah itu justru memperkuat terjadinya ketimpangan, dan pemekaran yang hanya memprioritaskan pada pusat kecamatan dan mengabaikan yang tepi itu bukan merupakan pemerataan atau pemekaran, tapi itu dinamakan pembiaran. Masalah yang ketiga yaitu masalah faktor sosial, terjadinya kekeringan air dan kerusakan jalan. Ini bukan masalah utama dalam pemekaran, tapi ini permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamudra. Di wilayah tersebut memang sering terjadinya kekeringan dan jalan itu masih banyak jalan yang berlubang dan belum adanya perbaikan. Saat terjadi kemarau, warga Wonosegoro dan Wonosamudra sering mengalami kekeringan air dan mereka harus mencari sumber air yang sangat terbatas. Tapi saat musim hujan tiba,
sungai-sungai atau kali yang berada di sana sering terjadi banjir. Maksudnya tuh arus sungai itu sangat deras, tapi kalau musim kemarau itu malah sering terjadi kekeringan air. Kemudian kerusakan jalan itu mungkin salah satunya karena pembangunan kantor kecamatan, proyek pembangunan kantor kecamatan yang mengakibatkan kerusakan jalan sekitar. Itu juga sangat meresahkan karena menghambat masyarakat yang melakukan aktivitas melalui jalan tersebut, karena memang jalan yang berlubang itu sangat banyak dan sangat parah. Mungkin setelah terjadinya pemekaran ini, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan dan mengatasi faktor-faktor sosial yang terjadi agar masyarakat desa Wonosegoro dan Wonosamudera itu merasa nyaman. Karena itu penting untuk ditegaskan bahwa pemekaran itu bukan akhir tetapi awal. Jika tidak diperjuangkan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah atau seluruh elemen, nama baru tak akan mengubah kenyataan lama. Yang artinya pemekaran ini harus menjadi panggilan untuk bergerak, bukan sekedar catatan administratif. Jika ingin pemekaran ini bermakna bagi masyarakat, maka solusi atas kerumitan dan kebingungan masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat, kemudian infrastruktur yang tidak merata, dan faktor sosial ini menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya sekedar janji-janji atas kertas kebijakan. Nah, itu tadi permasalahan atau problem utama terjadinya pemekaran Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamudera. Semoga apa yang saya sampaikan sangat berguna bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.